Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mencurahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Terkhusus pada kesempatan ini kita diberi kemuliaan besar untuk bisa menegakkan salat yang sangat besar dalam Islam, untuk bisa berjamaah menegakkan ibadah yang teramat agung dalam Islam, salat asar. Salat yang di waktu itu malaikat siang, malaikat pagi dan malaikat malam berkumpul, sehingga yang akan naik mencatatnya sebagai amalan kita, dan yang baru turun mencatatnya sebagai awal amalan kita dalam catatannya. Salat yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan sampai kalian terlalaikan darinya kalau kalian ingin melihat Allah Subhanahu wa taala di surga nantinya. Salat subuh dan salat asar miliki dua salat ini secara maksimal. Sebab itu amalan khusus Nabi sebut saat beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di hari akhirat. Dan alhamdulillah salat asar Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, nikmat yang teramat besar. Syukurilah dan yakinlah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka pasti saya akan tambah. Al-ikhwah rahimakumullah, dan tiada nikmat yang teramat besar yang mengalahkan nikmat saat ini, saat kita bermajlis ilmu, untuk membaca firman-firman Allah, membaca sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita akan membaca sebuah bab
yang teramat penting dalam Islam, sebuah bab yang sangat menentukan apa dan bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Babul mujahadah. Bab mujahadah. Pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Itu mujahadah. Kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Babul Mujahadah, bab tentang al-mujahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Ini ayat pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini. Sebelumnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab demi bab dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menyebutkan ayat-ayat dulu sebagai penjelasan terhadap bab itu. Kemudian setelah itu baru beliau menyebutkan hadits-hadits yang menjelaskan tentang perkara itu. Dan ini metode belajar, cara belajar yang tak tertandingi, bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sanalah kebahagiaan. Itulah ilmu. Sebab itulah yang nyata, benar. Itulah yang akan mengantar kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina." Dan orang-orang yang bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya, fina, pada kami, di jalan kami, la, maka pasti, nahdi, kami akan memberi hidayah, nun taukid, la nahdiyanna, maka sungguh pasti kami akan memberi hidayah, hum, kepada mereka, subulana, hidayah kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah betul-betul bersama dengan al-muhsinin. Baik. Ayat ini nampak jelas menjelaskan akan apa yang berhubungan dengan mujahadah. Ayahwah, jangan saya saja yang ceram. Allah berfirman, orang-orang yang bermujahadah fina, di jalan kami, pasti sungguh betul-betul kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama al-muhsinin. Ayah menjelaskan apa? Menjelaskan keutamaan mujahadah? Hah? Ya tidak? Menjelaskan keutamaan mujahadah. Apa keutamaannya yang disebutkan itu? Ayo jelasin. Hah?
diberi hidayah. Kita bahasakan dengan bahasa yang lebih tepat sebagai syarat, bukan sekedar diberi hidayah, tapi itu syarat pasti dan pasti untuk dapat hidayah. Sebab susunan kalimatnya apa? Syarat dan jawaban syarat. Allah yang bilang ini, bukan kita ini. Allah yang buat ini kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempersyaratkan orang-orang yang bermujahadah. Lihat jawabannya, lanahdiyannahum. Ini jawaban syarat. Jawaban syarat ini diperkuatkan lagi dengan lam taukid. Dikuatkan lagi dengan nun taukid. Dalam posisi jawaban syarat sudah 3 penguat. Ditambah lagi yang seperti ini terikat dengan sumpah 4 penguat. Ditambah lagi penguat yang tiada tandingannya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu lebih pasti lagi. Kami betul-betul pasti tak diragukan, pasti memberi hidayah subulana, ke jalan-jalan kami. Bagi siapa yang memenuhi syarat? Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah di jalan kami. Jadi tepat sekali Imam An-Nawawi mengawali pembahasan mujahadah dengan ayat yang teramat jelas, teramat hebat menjelaskan akan kemuliaan mujahadah. Dia adalah syarat hidayah. Tanpa hidayah kita tidak ada. Tanpa hidayah kita akan sama dengan hewan, bahkan lebih rendah, lebih hina. Hidayah adalah keperluan kita. Hajat kita terhadap hidayah mengalahkan keperluan kita terhadap makanan, minuman, bahkan mengalahkan terhadap keperluan kita terhadap oksigen. Oksigen tiap saat, tapi sesaat kita bisa tahan dan tetap bisa hidup. Iya. Tapi hidayah, bahkan saat kita meninggal di alam barzakh, kita semakin memerlukan hidayah. Di negeri akhirat, di padang mahsyar, lebih kita perlukan lagi hidayah. Dan Allah jamin hidayah bagi mereka yang bermujahadah di jalan kami. Al-ikhwah rahimakumullah. Karena itu miliki mujahadah. Apa itu mujahadah? Pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Sampai batasnya. Kalau belum sampai batasnya, berarti masih santai itu. Kerahkan terus. Ya, penggambarannya sangat jelas. Ya, kita pahami misalnya dalam pembahasan fiqhi. Ya, berdiri, sholat. Kalau tidak bisa, memang betul-betul tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa duduk. Ya, duduk. Kalau tidak bisa duduk, betul-betul tidak bisa duduk. Ya, berbaring. Ini mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah di jalan kami, betul-betul kami akan beri hidayah subulana, ke jalan-jalan kami. Perhatikan subulana, jalan-jalan kami. Subul bentuk jamak dari kata sabil. Jadi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala banyak. Jalan ini sangat luas. Dengan sholat kita akan sampai. Jalan itu untuk sampai kepada Allah. Sholat, hamba akan meraih kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah.
Dengan sedekah hamba akan meraih kemuliaan yang tiada tandingannya di sisi Allah. Dengan haji umrah hamba akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Dengan ilmu hamba akan mendapatkan kedudukan kemuliaan yang sangat hebat. Dengan banyak sekali hidayah ini sangat ditentukan oleh sebab turunnya hidayah. Hidayah ini jamaah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Lanahdiyannahum, kami pasti memberi hidayah. Siapa yang memberi hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Kita berhidayah diri kita? Tidak bisa. Kita berhidayah diri kita? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Tapi bagi mereka yang betul-betul menginginkan mujahadah itu, menginginkan hidayah itu, dengan menempuh sebabnya, bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tadi, jalan-jalan untuk meraih kemuliaan melalui rumah tangga. Itu penggeraknya adalah tergantung seberapa kadar hidayah yang Allah beri kepada kita. Biar kita sudah tahu, untuk menjadikan baiti jannati saya harus berquran. Kita sudah tahu. Tapi tidak akan jadi tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang menentukan. Kita perlu hidayah. Sebab hidayahlah yang menjadi penentu segalanya. Tapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang memang menginginkannya, menunggu sebab-sebab datangnya hidayah. Ayat yang pertama ini menjelaskan sebab jelas, pasti mendatangkan hidayah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kejelasannya, kepastiannya, keluar biasaannya betul-betul nampak. Mujahadah fi sabilillah. Bermujahadah fina, di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimahumullah. Ayat ini singkat tetapi menjelaskan perkara yang teramat luas. Dan ayat ini tidak bisa disamakan dengan peribahasa manjadda wajadah. Manjadda wajadah. Ini peribahasa bagus maknanya. Hanya seseorang terlalu mengagung-agungkannya. Manjadda, siapa yang jad, bersungguh-sungguh, maka wajadah pasti dia akan jumpai. Ini kalimat ini. Kalimat ini orang kafir juga paham, mengerti, yakini dan amalkan. Tapi kalau yang ini jahadu fina lanahdiyannahum subulana, hanya orang muslim. Manjaddah, siapa yang bersungguh-sungguh, apakah jalan kekafiran atau jalan iman, sama semuanya. Maka wajar dia akan dapatkan. Ini kalimat bisa sesat, bisa baik, tergantung siapa yang gunakan. Tapi kalau yang ini hanya baik. Walladzina jahadu fina. Kemudian kata jaddah itu tidak seberapa nilainya jika dibandingkan dengan jahadu, mujahadah. Kalimat mujahadah ini lebih dahsyat sebab dia pengerahan kemampuan sampai batasnya. Masih rendah itu jaddah.
Yang Allah inginkan untuk hamba-hambanya mujahadah. Lihat di sini, fina, pada kami, di jalan kami. Jelas bahwa Syekh menginginkan memahamkan kepada kita bukan hanya sekedar menjelaskan keutamaan mujahadah, tapi sekaligus menjelaskan kemana mujahadah itu diarahkan. Harus fina, pada jalan-jalan kami. Situ mujahadah. Awas, hati-hati. Ada orang habis-habisan tenaganya untuk yang lain. Habis-habisan uangnya untuk yang lain. Habis-habisan waktunya untuk yang lain. Habis-habisan pikirannya untuk yang lain. Jalan hidayah, pengerahan segenap kemampuan kita, fina, pada jalan kami, kata Allah. Pada jalan ilmu, pada jalan amalan, pada jalan dakwah, pada jalan kesabaran. Inilah mujahadah. 4 ini kandungan surah wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia betul-betul dalam kerugian. Siapa? Illa, kecuali. Ini diselamatkan. Alladzina amanu, yang beriman. Wa amilus solihat, beramal dengan amalan soleh. Wa tawasaw bil haq, saling memberi nasihat di atas kebenaran. Dan wa tawasaw bis sabar, saling memberi wasiat untuk bersabar. 4. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, mujahadah pada 4 ini mengantar hamba menjadi rabbaniyun. Biasa dengar kata-kata rabbani. Rabbani. Ini jenjang penghambaan tertinggi, rabbani. Rabbani ini jenjang mujahadah tertinggi, melewati mujahadah ilmu. Kata Ibnu Qayyim, dia berjihad melawan dirinya, menundukkan dirinya supaya memahami, berilmu, belajar, memahami, menelaah, meyakini, berilmu. Kalau dia berhasil, dia lanjutkan, dia lawan dirinya. Dia bermujahadah melawan dirinya untuk supaya ilmu, supaya diri itu beramal di atas ilmu, melakukan apa yang diamalkan. Itu merupakan mujahadah. Kalau ini telah berhasil, maka dia telah melakukan perbaikan besar untuk dirinya. Baik sudah dirinya dengan itu, tetapi untuk kemuliaannya lebih dahsyat lagi, dia harus lanjut ke mujahadah yang ketiga. Bermujahadah dalam berdakwah, dalam menyampaikan, menjadi sebab orang lain juga bisa baik, sehingga dia semakin baik. Sebab kapan orang baik melalui dia, orang ini baik, dapat kebaikan, dan dia juga dapat kebaikan sebagaimana didapat oleh orang itu tanpa mengurangi kebaikan orang itu. Lihat, berlipat kebaikannya. Dan terakhir kata beliau, dia lawan dirinya untuk terus bermujahadah, bersabar dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, sampai malakul maut datang menjemput. Inilah 4 jihadun nafs, 4 jihad terhadap diri. Diri kita harus kita lawan. Harus kita lawan diri kita. Ummahat, akhwat, lawan dirinya. Lawan dirinya dalam 4 ini. Lawan dia.
Jangan sampai bodoh, lalai dan tidak paham. Lawan dia supaya mengerti, berilmu, berkeyakinan. Lawan diri kita itu supaya bisa beramal. Lawan diri kita dari kelalaiannya, dari kemalasannya. Apakah amalan badan atau amalan harta? Lawan diri kita dari kekikirannya. Sedekah, sedekah, sedekah. Lawan. Terus lanjutkan, lawan diri kita dari berdiam diri, melihat kemungkaran, berdiam diri, melihat perpecahan, berdiam diri, melihat berbagai kebatilan, berdiam diri dan tidak mau menyeru kepada kebaikan, tidak mau al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Lawan diri itu. Itu harus dilawan itu. Kerahkan segenap kemampuan, mujahadah untuk itu. Kemudian yang keempat, lawan diri dari keluh kesah. Lawan diri kita supaya bisa bersabar. Itu mujahadah. 4 jihad terhadap diri. Ini yang paling kuat. Siapa yang bisa ini? Yang terkuat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Syekh rahimahullahu ta'ala sekaligus memahamkan kita pada ayat yang pertama, kemana arah mujahadah. Harus fina di jalan kami. Harus fina di jalan kami. Di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Itu mujahadah. Dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, dalam bersabar. Maka pasti kami akan berhidayah ke jalan-jalan kami. Ini pembahasan menyeluruhnya. Kalau pembahasan rinciannya, ya lihat satu persatu. Apa yang kita menuntut ilmu. Ilmu apa yang kita tuntut. Tidak ada orang yang mendapatkan hidayah dalam menuntut ilmu kebaikan apapun juga, kecuali ditentukan oleh mujahadahnya dalam menuntut. Antum kesulitan belajar nahwu? Belajar nahwu, belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu ilmu yang paling mudah. Benar, mudah sekali itu bahasa. Saya alami diri saya. Mudah betul itu bahasa. Tetapi bagaimanapun mudahnya sesuatu, kalau orang memperberat dirinya, berat juga. Banyak-banyak orang tidak berhasil atau kurang berhasil karena kurang mujahadahnya. Jelas itu. Perlu mujahadah. Mujahadah apa? Pengerahan kemampuan sampai batasnya. Mau berhasil belajar bahasa Arab, sementara waktu yang disiapkan hanya sekali sepekan, itu pun dalam sebulan terlambat 2 kali, plus 1 kali tidak hadir. Gimana mau berhasil? Kurang mujahadahnya. Ikhwah, rahasianya ada pada berapa hidayah yang Allah beri kepada kita, dan hidayah ini ditentukan oleh mujahadah kita. Tidak usah lagi fikirkan yang lain. Masuk saja ke jalur ini. Pahami, yakini, laksanakan. Kita akan melihat keajaiban-keajaiban dalam hidup di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
ikhwah-ikhwah yang punya kelebihan atau yang rajin bersedekah, mau melihat kedahsyatan dalam sedekah, tingkatkan mujahadah dalam sedekah. Antum tidak akan pernah sampai ke dalam jenjang albir. Lan tanalul birra. Jenjang albir, jenjang tertinggi dalam bersedekah. Kata Nabi, kalian tidak akan sampai, tidak akan bisa menjangkau ini. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Banyak-banyak orang infakkan sisa-sisa. Tidak apa-apa. Bukan berdosa, tetap ada pahala. Ini ayat ini bukan ayat pemula ini ayat tingkat tinggi ini. Kalau sedekah biar tidak ada uang bisa juga dapat sedekah. Senyum adalah sedekah sudah dapat pahala sedekah. Hanya ayat ini lan tanalul birra jenjang albir. Mau sampai ke sini harus memiliki mujahadah lebih dari yang lainnya. Memberi yang dicintai. Sahabat Abu Talha mengatakan, ya Rasulullah, harta saya yang paling saya cintai adalah bariha, kebun yang airnya sangat tawar, nikmat betul itu airnya. Belum lagi dia kebun kurma. Ketika turun ayat ini, ya Rasulullah turun ayat ini, dan ini harta saya yang paling saya cintai, sedekah di jalan Allah. Lihat, kata Nabi, beruntung, betul-betul beruntung, betul-betul beruntung besar. Akhirnya Nabi alaihissalam mengambilnya dan membagi-bagikannya ke kerabat-kerabat beliau. Dijadikannya ke dalam jalur sedekah yang paling afdal, kerabat terdekat. Jenjang mujahadah. Yang biasa umrah, mau merasakan kedahsyatan dalam umrah, tingkatkan mujahadah. Pasti diberi hidayah lebih, akan semakin sering itu umrah. Tapi kalau setengah-setengah, bahkan pikirannya, saya sekali seumur hidup sajalah. Kalau sudah dalam pikiran sudah, saya sekali seumur hidup sajalah. Tidak akan bisa jadi 2 kali. Sebab dari sisi keinginan saja sudah kalah telak mujahadahnya. Ingat mujahadah di mana? 4 jalur tadi itu. Yang dalam sebutkan dalam surah Al-Asr, ilmu, keyakinan, amalan, selanjutnya dakwah, penyampaian dan kesabaran. Siapa yang bermujahadah pasti dapat hidayah, pasti dapat hidayah. Mujahadah dalam apa? Dalam pendidikan, mengajar, mendidik. Ilmu, tingkatkan ilmu di situ. Sungguh-sungguh betul di situ dalam memahaminya. Kemudian amalannya, kemudian dakwah, ajak juga orang, didik juga orang di atas itu. Didik generasi selanjutnya. Persiapkan orang-orang yang bisa mengganti setelah kita. Terus sabar di atas. Ini mujahadah. Ini jalur jelas sekali. Dan ini jalur yang melingkup, menyeluruh. Bukan pembahasan setengah-setengah ini. Ini pembahasan melingkup, menyeluruh. Tidak ada satupun pembahasan agama kecuali harus seperti ini. Alaihuwa rahimakum. Antum pengurus di sini mau jadikan masjid ini, orang yang hadir sampai di luar, sampai di jalan, terlalu gampang itu. Saya katakan terlalu gampang. Kalau kita mau mengambil ilmunya.
Orang datang karena hidayah, tingkatkan mujahadah dalam ilmu, dalam amalan, dalam dakwah. Jangan sambilan mengurus masjid sambilan, mengurus pengajian sambilan, daurah-daurah sambilan. Orang Makassar bilang tenah rapang. Mujahadah kuncinya. Sebab itu apa? Kepastian hidayah ada di situ. Apa dan bagaimana kita dan apa yang akan kita lihat ditentukan oleh hidayah yang Allah turunkan. Sementara Allah pastikan dengan kepastian yang berlipat-lipat melalui apa? Mujahadah. Mujahadah itu bukan pembahasan sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 10 tahun. Ayat kedua, lihat ayat kedua yang beliau sebutkan, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Kalau orang masuk dalam jalur mujahadah, limpahan hidayah tidak akan terbendung. Tapi ingat, itu sampai malakul maut datang menjemput. Al-ikhwah rahimahumullah. Jelas ini? Ini jelas sekali, ikhwah. Apa yang antum pahami sekarang jangan dikacaukan dengan pembahasan lain, tapi masukkan semua pembahasan ke pembahasan ini. Masukkan semua pembahasan antum ke pembahasan ini. Bisa? Apa susahnya? Ayo, semua kita dalam beragama, apapun yang kita lakukan, itu ditentukan oleh hidayah dari Allah. Dan hidayah, kepastiannya, mujahadah di jalan Allah. Mujahadah 4 jalur utamanya. Dalam ilmu, iman, dalam amalan, apakah amalan badan, amalan harta, amalan dalam bentuk melakukan, atau amalan dalam bentuk meninggalkan. Itu mujahadah semuanya. Yang ketiga, dakwah, mengajak yang lain juga supaya bisa. Mujahadah juga di situ. Yang keempat, sabar. Mujahadah terus. Bukan asal-asalan. Sebab mujahadah pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Al-ikhwah rahimahullah. Umur kita, waktu kita terbatas. Kemampuan kita juga terbatas. Tapi ada yang Allah lebihkan kepada kita. Setiap orang pasti ada yang dilebihkan padanya sesuatu. Maka manfaatkan apa yang Allah lebihkan kepada kita dan maksimalkan diri kita di situ. Kita akan sampai ke dalam jenjang mujahadah. Sulit mau mujahadah semuanya. Ayo, kemampuan kita apa? Mau mujahadah jadi orang yang paling hebat sedekahnya, sekaligus orang yang paling hebat sholatnya, paling hebat sholat malamnya, paling sulit. Palingan kita sekali-kali hari ini hebat sedekahnya, besok kikir lagi. Hari ini hebat sholat ininya, besok tertidur lagi. Begitu. Sementara ayat yang kedua, di situ ilmu, termasuk ilmu terdahsyat dan paling jarang terungkap. Paling jarang terungkap ini tentang mujahadah. Mujahadah itu sampai malakul maut datang menjemput. Kita lihat ayat yang kedua, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu sampai datang yang pasti datang. Al-yaqin adalah kematian. Sebagian orang bodoh menganggap yakin
adalah keyakinan. Sehingga makna ayat ini beribadah dan terus beribadah kepada Allah, kepada Rabb sampai datang yakin. Kalau sudah datang yakin, kalau sudah yakin, selesai sudah ibadah. Berarti sudah sampai ke dalam jenjang yakin. Berarti selesai sudah beribadah. Karena sudah yakin. Ini tidak paham bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya sebagaimana yang mereka sangkakan makna ayat ini yakin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin." Allah tanya penduduk Saqar, neraka Saqar, apa yang menyebabkan kalian, apa yang kalian tempuh itu sampai kalian masuk neraka Saqar? Penduduk neraka Saqar bilang, ini orang dalam neraka ya. Allah ungkap jawabannya, kami tidak sholat, kami tidak memberi makan orang-orang miskin, kami tenggelam dalam kelalaian yang teramat dalam. Sudah tenggelam, lalai lagi, tidak pernah sadar lagi. Kami mendustai hari kebangkitan hatta sampai atanal yakin, sampai datanglah yakin kepada kami. Berarti sesuai dengan konteks ayat ini, begitu datang yakin, sudah jadi penghuni neraka lah mereka. Ini cocok dengan orang yang salah paham itu. Begitu datang yakinnya, sudah jadi penghuni neraka sudah. Kalau meninggal di atas itu. Yakin di sini kematian. Mereka tidak sholat, tidak ini, sampai datang yang pasti datang, itu kematian. Sehingga apa? Tidak ada lagi jalan taubat. Ketika seorang sahabat meninggal, Nabi mengatakan, adapun si anu faqad atahu yaqinu, maka sungguh telah datang yakinnya. Maksudnya kematiannya. Baik. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu sampai datang yang pasti datang kepadamu. Yaitu apa? Kematian. Ini ayat kedua. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat ini dalam babul mujahadah, di ayat kedua. Apa hubungannya dengan mujahadah? Tidak ada kata-kata mujahadah di situ. Tapi makna mujahadah sangat tampak. Disuruh beribadah sampai kematian. Ini beribadah sampai datangnya kematian, itu apa itu? Itulah mujahadah. Bahti jalan ibadah yang Allah perintahkan adalah jalan ibadahnya mujahidin, orang-orang yang bermujahadah. Bukan jalan ibadahnya orang asal-asal. Harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang yang pasti datang, kematian. Lihat ikhwan, wa'bud rabbak, sembah Rabb kamu. Tidak disebut ibadah apa? Tidak disebut ibadah apa? Sebab yang diinginkan adalah semua ibadah itu terus sampai datangnya kematian. Sama yang di atas, jahadu fina, bersungguh-sungguh fina. Tidak disebutkan mujahadah dalam perkara apa? Tapi dibatasi di jalan Allah. Tapi apa di jalan Allah itu tidak disebutkan. Sebab yang diinginkan adalah mujahadah dalam seluruh jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah, kemampuan kita terbatas. Orang yang berakal akan apa?
menggunakan kekuatan modal yang dia miliki. Kalau kita mau berusaha, banyak sekali jenis usaha. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Banyak sekali jenis usaha. Setiap jenis usaha ini mempunyai modal, memerlukan ini, memerlukan ini. Dan setiap kita itu punya kemampuan tersendiri, keahlian tersendiri. Ada modal-modal tertentu. Manfaatkan apa yang kita sudah miliki. Jangan cari sesuatu yang dia mau melakukan usaha yang tidak ada modalnya dia di situ. Hanya tertarik besar di situ keuntungannya ini dan ini. Salah dia. Akhirnya dia berpikir, saya harus cari dulu, bayarkan dulu modal supaya bisa berusaha di situ. Padahal seandainya dia gunakan waktunya untuk langsung menggunakan modal yang Allah telah berikan pada dirinya atau yang sudah ada pada dirinya, dengan memanfaatkan potensi yang ada sudah pada dirinya, dia sudah akan melampaui orang yang berhasil di situ. Hidup beragama, ikhwah. Jalan-jalan Allah sangat banyak. Mulai tegakkan mujahadah pada apa yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Apa yang Allah sudah mudahkan betul pada kita. Pegang itu. Sungguh-sungguh betul di situ. Dalam mengilmuinya, dalam mewujudkannya, dan dalam mengajak orang di dalamnya, dan dalam bersabar. Lebihkan kesungguhan kita di situ. Pasti Allah beri hidayah. Para ulama saja. Tidak semua ulama menguasai ilmu-ilmu agama. Tapi ada satu ulama diberi kemampuan lebih dalam memahami jenis bidang ilmu ini. Yang lainnya dalam bidang ilmu ini. Dia tahu yang lainnya juga, tetapi untuk satu bidang ilmu ini dia diberi kelebihan. Bisa untuk menyelami lebih dalam lagi. Sehingga jadi memang dia tidak akan bisa sedalam dalam pembahasan yang lain. Tetapi dengan dalamnya dia dalam pembahasannya, dia sudah diangkat dalam. Ini mengangkat dia. Satu jalur ini mengangkat dia dalam kedudukannya tertinggi. Hidayah. Mujahadah. Dan itu sampai malakul maut datang menjemput. Cermati. Syekh menginginkan kita memahami bahwa mujahadah atau bahwa ibadah itu harus terus sampai datangnya kematian. Kapan? Mulai dari berniat. Perhatikan. Mulai dari menginginkannya. Terus dalam mengamalkannya. Terus pertahankan dalam mendakwahkannya. Terus miliki dalam bersabar di atasnya. Saat kita mulai mau memilih satu ibadah yang kita akan mujahadah, harus sudah pahamkan diri kita sampai malakul maut datang menjemput. Ini yang jarang terungkap. Sekarang kita sudah dimudahkan belajar. Coba seandainya di awal belajar kita, saya harus belajar sampai malakul maut datang menjemput. Kalau sekarang tidak apa-apa, terlambat tidak ada masalah. Tapi saat sekarang antum tanamkan dalam diri mujahad sampai malakul maut dalam menuntut ilmu misalnya, maka yakinlah kalau antum jujur dalam niat dan tekad itu, maka kemampuan antum dalam menuntut ilmu pasti lebih. Bahkan saat antum niatkan niat tadi, antum akan merasakan kenikmatan tersendiri. Jelas itu.
Al-ikhwah rahimakumullah. Yang jadi pengurus masjid, kalau memang melihat kemuliaan besar di situ, sampai malakul maut datang menjemput. Yang jadi ustaz, sampai malakul maut datang menjemput. Yang jadi donatur, sampai malakul maut datang menjemput. Yang jadi apapun yang kita terlibat dalam kebaikan apapun itu. Kalau kita paham ini, kita akan mengerti lebih dalam saat seorang sahabat yang berpuasa tiap hari akhirnya dituntun oleh Nabi alaihi salatu wassalam puasa 3 kali dalam sebulan, nilainya seperti berpuasa sebulan penuh. Sebab 1 seperti 10. Kata sahabat ini, saya mampu lebih. Kata Nabi, Senin Kamis. Sahabat ini mengatakan, bisa lebih. Akhirnya Nabi mengatakan, puasa yang terafdal, tidak ada lagi yang lebih afdal dari ini. Puasa Daud. Puasa hari ini, besok berbuka. Tapi sahabat ini lihat dirinya lebih. Tapi akhirnya diambil lagi. Di akhir hidupnya, keluar kalimat penyesalan. Kenapa saya tidak mengambil petunjuk Nabi? Kenapa? Sebab saat orang memilih amalan, ingin bermujahadah, harus pertahankan sampai malakul maut datang menjemput. Kapan sahabat ini mundur saat akhir hidupnya, maka akan kurang mujahadahnya. Itu di situ masalahnya. Cermati ini. Ini ilmu yang saya katakan jarang terungkap. Hidup beribadah sampai malakul maut datang menjemput. Mulai dari awal kita menginginkan ibadah itu. Itu mujahadah. Harus pertahankan. Saya melakukan ini sampai malakul maut datang menjemput. Berarti kalau sampai tua, sampai tua. Lihat jalur mujahadah, jalur penggambaran hidup kita dari awal sampai akhir. Jadi kalau orang masuk pembahasan mujahadah, itu harus pandangannya betul-betul luas sekali ke depan. Al-ikhwah rahimakumullah. Karena luasnya pandangan orang yang bermujahadah ke depan, mereka menjadi orang yang paling tenang. Mereka jauh memandang jauh ke depan, tidak memandang besok, 2 hari ke depan. Tidak. Bukan hanya itu pandangan mereka. Pandangan mereka luas jauh ke depan. Al-ikhwah rahimahumullah. Dan ini adalah kekuatan niat dalam beramal. Itu mujahadah. Al-ikhwah rahimahumullah. Kalau antum hubungkan ini dengan hadis seafdal amalan madama sahibuha, amalan yang berketerusan pelakunya, walaupun sedikit tapi terus menerus, itu menjadi amalan yang paling afdal. Kenapa? Terus menerus sampai malakul maut datang menjemput. Ini menjadi inti nih, cermati ini. Terus menerusnya itu sampai malakul maut datang menjemput. Itulah mujahadah. Jadi mujahadah bukan sekedar habis-habisan tanpa berpikir. Al-ikhwah rahimahumullah. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga.
Ayat yang ketiga sangat spesifik dalam memahamkan makna mujahadah. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Rabbmu wa tabattal ilaihi tabtila. Fokuslah dalam ibadah kepadanya dengan betul-betul fokus, terputus dari yang lainnya, dari penghalang-penghalangnya. Itu at-tabattul. Al-Muzammil ayat 8. Al-ikhwah rahimakumullah. Saya bacakan ayat sebelum dan setelahnya supaya terlihat kemana arah perintah ini. Ini perintah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangkit malam kecuali sedikit, nisfahu setengahnya, aw yanqus minhu qalila, atau kurangi darinya sedikit. Aw zid alaihi, atau tambah, warattilil qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil, dengan paham, tadabbur. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguh kami akan resapkan kepadamu ucapan yang teramat berat. Ini Al-Quran, ini wahyu. Inna nasyi'atal lailihi asyaddu wata'u wa aqwamu qila. Sungguh bangkit di waktu malam ini lebih dahsyat, lebih kuat. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Sungguh untukmu di waktu siang sabahan tawila, ada waktu yang sangat panjang. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Nah, baru menyusul terus ingatlah nama Rabbmu wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal ilaihi tabtila. Coba lihat perintah wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila, perintah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam banyak keadaan diawali, tapi sebelumnya apa? Tentang kondisi siang. Justru di kondisi siang itu Allah perintahkan wadhkur isma rabbik, walaupun dia mencakup siang dan malam, hanya ada dekat hubungannya dengan siang. Iya, artinya kalau siang saja sudah seperti ini, apalagi malam. Wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Dua perintah untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Muzammil, ini ayat-ayat awal tuh turun. Awal-awal mujahadah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan wadhkur isma rabbik. Ingat nama Rabbmu. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan lakukan tabattul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul at-tabattul. Imam An-Nawawi menafsirkan at-tabattul inqita', terputus dari yang lainnya, fokus betul hanya kepadanya. Itu at-tabattul. Dan penafsiran itu adalah penafsiran yang datang dari beberapa ahli tafsir. Saya bacakan penafsiran Ibnu Katsir dan beberapa ahli tafsir. Ini akan memahamkan betul makna yang sangat khusus dari mujahadah yang diinginkan ditekankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini, wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila, akthir min dzikri wanqati' ilaihi wa tafarraq li ibadati, fa idza faraghta min ashghalik wa ma tahtaju ilaihi min umuri dunya. Kata beliau, perbanyaklah dalam mengingat Allah dan terputuslah hanya kepadanya. Fokus, konsentrasi dalam beribadah hanya kepada Allah. Jika kamu telah selesai dari berbagai urusanmu,
dan apa yang kamu perlukan dari urusan-urusan dunia. Ini kata beliau sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faragta fansab." Jika kamu telah selesai, fansab. Jika kamu telah selesai dari kepentingan-kepentingan kamu, maka tancapkan, fokuslah dalam ketaatan kepadanya, ibadah kepadanya. Supaya apa? Hatimu betul-betul kosong dari memikirkan yang lainnya. Ini dikatakan oleh Ibnu Zaid. Penafsiran ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dari sini jelas bahwa at-tabattul itu jenjang pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat apa? Hamba mampu konsentrasi tanpa diganggu oleh yang lain. Hamba mampu konsentrasi dalam ibadah, dalam kebaikan tanpa diganggu oleh yang lainnya. Sebab apa? Dia sudah selesai sama yang lainnya. Dia tunaikan yang lainnya itu. Itu tabattul. Syekh ingin memahamkan kepada kita kekuatan mujahadah ada pada at-tabattul itu. Orang tidak akan bisa bermujahadah dengan maksimal. Iya, benar. Kalau masih terikat dengan yang lainnya. Belum selesai ini, dia akan fokus di sini. Sementara dia harus akhirnya tidak akan selesai. Mujahadah memerlukan konsentrasi, fokus. Iya, yang tidak mengganggu yang lainnya. Dan dia tidak terganggu oleh yang lainnya. Tabattul. Ini yang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tegaskan, tekankan. Cermati dari penafsiran tadi, kalau sudah selesai urusan dunia, selesai urusan ini, surat ini, maka Allah perintahkan tabattul. Fokus. Jangan lagi yang lain. Itu tabattul namanya. Itu bermujahadah. Ini terungkap dalam Nabi larang kita sholat kalau orang lapar. Makanan sudah siap. Sebab apa? Hati kita tidak akan at-tabattul dalam ibadah. Tidak akan kita sampai itu ke dalam mujahadah at-tabattul. Atau sementara menahan. Buang air kecil besar. Tunggu dulu. Ini orang sudah tamat. Ya, ikut takbir sambil menahan. Ini tidak tabattul. Allah inginkan tabattul. Mujahadah, itu harus di atas tabattul. Ketika beliau menceritakan nabi yang lain atau kondisi beliau, saya lupa. Beliau umumkan jihad. Dan beliau katakan tidak ada yang bisa pergi berjihad mereka-mereka yang sementara menanti untuk nikah. Semakna dengan itu. Atau mereka yang punya ternak onta yang sementara dia nanti lahirnya. Sangat dia inginkan itu ontanya lahir. Mau berjihad? Jangan, kata Nabi. Jangan pergi yang seperti ini. Atau yang sementara membangun rumah, tinggal mau menyelesaikan atap. Mau menyelesaikan atap, belum selesai atapnya, dia mau pergi, jangan. Kenapa? Sebab tiga kondisi ini membuat perhatian terpecah. Sementara jihad memerlukan apa? At-tabattul. Ini ilmu mujahadah. Jarang terungkap. Banyak orang hafal Riyadhus Shalihin, tapi belum tentu paham untuk apa penempatan ayat itu dan kemana hubungannya dengan mujahadah. Ini at-tabattul dalam mujahadah. Mujahadah harus masuk ke dalam zona at-tabattul. Fokus, konsentrasi. Dia tidak terganggu dengan yang lainnya. Disitulah akan terwujud mujahadah. Al-ikhwah rahimahumullah. Cermati ayat yang berada di hadapan kita. Wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila.
perintah at-tabattul kepada Nabi dikuatkan dengan tabtilan, masdar yang berfungsi menguatkan. Tabattullah engkau kepada Allah betul-betul tabtilan, betul-betul lakukan tabattul. Jadi tidak sekedar diwajibkan, tetapi dikuatkan kewajiban itu. Apalagi kalau kita cermati, ini baru awal, ya ayyuhal muzammil. Awal-awal dakwah Nabi. Sudah dilatih Nabi, diwajibkan Nabi untuk apa? Konsentrasi dalam apa yang berada, apa yang menjadi kewajiban beliau alaihi salatu wassalam. Situ mujahadah. Ini jenjang tabattul. Ketika kita sudah memilih jalan kebaikan di jalan Allah, kita ingin bermujahadah, maka upayakan kita berada di atas kondisi at-tabattul. Jelas ini? Bahkan upayakan jangan sampai ibadah yang satu membuyarkan ibadah yang lainnya. Fokus. Jangan terburu-buru mau menggabungkan yang lainnya. Tapi kalau sudah terkuasai betul, maka apa yang telah kita kuasai melalui jenjang mujahadah ini justru akan menjadi kekuatan untuk meraih yang lainnya. Tapi kalau kita belum apa-apa, belum mujahadah, belum terhitung di situ, sementara belum selesai di sini, ke situ lagi, selesai di sini, ke situ lagi, selesai di sini, ke situ lagi. Akhirnya apa? Tidak ada yang selesai. Kalau pekerjaan ustadz ya, sebab saya agak paham kalau yang itu. Kalau pekerjaan ustadz yang seperti ini tidak tabattul ini. Buat pengajian di satu masjid, jalan beberapa bulan, pengajian lain di masjid lain. Yang ini belum berhasil, pengajian lain di masjid ketiga. Semangat pengajian. Dalam sepekan 11 tempat pengajian. Sepekan hanya 7 hari. 11. Ada malam, ada yang siang. Dia isi. Masya Allah semangat. Akhirnya apa? Melemah sedikit, batal pengajian ini, bubar. Batal pengajian itu, bubar. Batal pengajian. Coba dia fokus satu masjid. Dia miliki satu masjid, dia kajian di situ, terus dia bisa bertahan sampai 15 tahun. 15 tahun. Kalau saya di Makassar ada pengajian di atas 15 tahun masih bertahan. Ramai. Harus miliki. Dan yang itu harus betul-betul kita cintai itu. Sebab itu perjuangan kita dari awal. Dan di situ kita akan terdidik melalui usaha itu. Harus punya yang seperti itu. Ini tabattul. Dengan ini bisa melanjutkan yang lainnya. Sebab satu tempat itu memberi berkah ilmu, memberi berkah waktu, memberi berkah iman, memberi berkah kekuatan, memberi berkah kesehatan, memberi berkah semakin banyak saudara-saudara. Memberi berkah banyak sekali jalur-jalur kebaikan. Ini akan lebih berhasil. 10 tahun satu masjid, tapi masya Allah dia betul-betul maksimalkan ilmunya di situ, mujahadahnya di situ, keikhlasannya di situ, kesungguhannya di situ, nasihatnya, kekuatan rahmatnya dia di situ, supaya datang orang, belajar orang terus menerus. Setelah nampak jelas keberhasilannya, dalam arti mustahil pengajian itu akan berhenti. Sebab itu terbentuk bukan setahun 2 tahun. Pengajian yang sudah menjadi jiwa raga seseorang.
dan menjadi jiwa raga yang hadir pula. Ini saat dikembangkan, cepat sekali itu perkembangan. Dibandingkan 10 tahun ini kesini, tidak ada yang jadi. Lagi pula jamaah, ilmu itu nanti betul-betul bisa bertahan kalau dijaga terus. Ilmu agama adalah sesuatu yang lebih hebat lepasnya, kata Nabi, daripada onta yang terikat. Harus dijaga betul. Al-ikhwah rahimahullah. Ini tabattul dalam beramal, dalam mengajar, dalam mendidik, dalam bersedekah. Antum punya penghasilan. Iya, sedekah terhadap anak istri alhamdulillah lancar. Saking lancarnya, wa'bud rabbak hatta, tidak mungkin sampai mati nih harus saya ini. Ibunya, sampai mati nih harusnya. Meningkat ke pondok, ada pondok yang dia lihat, ini bagus, saya harus pertahankan. Apapun, pokoknya dia konsisten betul. Tiap bulan dia sudah mulai di situ. Apalagi kalau tiap tahun dia rasakan berkahnya. Dengan bersedekah di situ bertambah berkahnya. Jangan lepas. Bagaimanapun pentingnya yang lain. Kalau kita inginnya yang lain, kerahkan. Tapi ini tetap harus terjaga. Sebab ini kekuatan. Harus sampai malakul maut datang menjemput. Pupuk terus, bina yang ini. Bisa bertahan 10 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Itu akan menjadi kekuatan. Kita bisa berinfak di puluhan bahkan ratusan pondok. Yakin itu. Walladzina jahadu fina apa? Lanahdiyannahum subulana. Akan diberi hidayah ke jalan-jalan Allah yang lainnya. Itu pasti itu. Adik gua semangat, masya Allah, sini. Tapi tidak ada yang paten. Tidak ada sedekah dia yang berketerusan. Semangat awal-awal. Berketerusannya ingat. Yang terbaik apa? Yang terus menerus. Bukan banyaknya dulu. Terus menerusnya. Sedikit. Tapi terus menerus. Ingat, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Harus menjadi maksud kita dari awal. Dan di sini masuk ilmu baru, tabattul, fokus. Al-ikhwah rahimahumullah. Sudah ya? Wa tabattal ilaihi. Perhatikan kalimat ilaihi. Lakukan tabattul ilaihi kepadanya. Nya kembali kemana? Yang disebut di awal. Wadkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabb engkau. Berarti Allah. Tabattul kepada Allah. Nah, lihat tabattul ini. Karena itu diantara penafsiran para ulama ahli tafsir Mujahid, Ibnu Abbas, tabattul ilaihi, ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan ini tidak bertentangan dengan makna tabattul yang tadi. Sebab tabattul yang tadi nanti benar kalau kecuali hanya ketika ikhlas. Murni hanya kepada Allah. Tegas sekali di sini bahwa at-tabattul itu ibadah khusus. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua jalan penghambaan, jalan mujahadah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi, kepadanya. Kalau tidak, terputus. Tidak sampai. At-tabattul itu apa? Kita memutus dari lainnya. Betul-betul hanya kepadanya, iya. Kalau tidak, terputus, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita putus yang lainnya, fokus hanya kepada Allah
Al-jaza' min jinsil amal. Tapi ada dalilnya yang lebih khusus. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguh hanya kepada Tuhanmu ya Muhammad al-muntaha, tempat diakhirkannya segala sesuatu. Kata Ibnu Qayyim, semua amalan, semua perbuatan, kapan bukan kepada dia dan karena dia, maka pasti terputus. Sebab tempat berakhir segala sesuatu hanya kepada Allah, bukan selain Allah, dan hanya kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Hanya, di sini hanya, sebab kalimat ila rabbika diakhirkan. Asalnya apa? Wa annal muntaha ila rabbika. Tapi ini dikedepankan ila rabbika. Khusus hanya kepada Rabb engkau diakhirkan segala sesuatu. Kalau tidak, terputus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taqatta'at bihimul asbab." Dan terputuslah segala sebab-sebab. Terputuslah segala sebab-sebab. Al-ikhwah rahimahumullah. Yang terakhir pada ayat yang ketiga, perintah at-tabattul diawali dengan perintah wadhkurisma rabbik. Wadhkur, zikir. Ingat nama-nama Rabbmu, ingat Tuhanmu, zikir. Baru masuk ke tabat, seolah-olah memahamkan kepada kita bahwa dua hal ini tidak bisa terpisah, dan bahwa mau betul-betul masuk ke dalam at-tabattul, miliki kekuatan zikir. Dan ini benar, tak ada keraguan di dalamnya. Zikir pengantar mujahadah yang tak tertandingi. Bahkan zikir pengantar, pendorong, dia adalah ruh mujahadah yang akan mengantar mujahid berada terdepan. Melihat dalilnya, sabaqal mufarridun kata Nabi. Al-mufarridun mendahului yang lainnya. Maka Nabi ditanya, "Wa man mufarridun ya Rasulullah?" Siapa al-mufarridun ini? Dia mendahului yang lainnya dalam berlomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berpacu menjadi yang terbaik terdepan. Ternyata al-mufarridun yang terdepan kata Nabi. Sahabat tanya, siapa al-mufarridun ini? Kenapa dia yang terdepan? Siapa mereka? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ad-dzakiruna Allah katsira wad-dzakirat." Lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah. Jelas? Berarti yang menjadikan hamba apa? Terdepan, tidak terkalahkan apa? Zikir. Dan yang namanya yang terdepan pasti apa? Yang paling hebat mujahadahnya, ya. Yang terdepan itu paling hebat mujahadahnya. Dan itu ada pada kekuatan zikir. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mujahadah dalam perkara apa? Apapun yang kita ingin mujahadah, penuhi terus awalnya, tengahnya, akhirnya, dan kelanjutannya, memperjuangkannya, mempertahankannya sampai malakul maut datang menjemput. Penuhi terus dengan zikir. Hantar terus, hiasi terus, warnai terus dengan zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikrullah jamaah, inilah keindahan hidup. Kenikmatan tiada tandingannya dalam hidup.
Zikrullah, mengingat Allah. Zikrullah yang dengannya seorang hamba tabattul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar mengokohkannya, tetapi menjadikannya indah dan nikmat. Sehingga jenjang mujahadah yang dilewati hamba walaupun berat, tetapi bersama dengan zikrullah dan fokus dia, itu akan sampai juga, tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Terakhir, ayat terakhir untuk sesi pertama ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini ayat yang ke 2, 3, 4. Dan siapapun yang beramal mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah ukuran yang sangat kecil, sangat ringan. Itu dzarrah. Ada yang mengatakan biji sawit, ada yang pokoknya sangat ringan. Siapa yang beramal walaupun sangat ringan, khairan berupa kebaikan, yarah, maka pasti dia melihatnya. Kalau lanjutannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang beramal walaupun seberat darah pula, syarran, kejelekan, kejahatan, yarah, maka pasti dia akan melihatnya. Apa hubungannya dengan mujahadah? Di dalamnya terdapat ilmu khusus untuk orang-orang yang bermujahadah tingkat-tingkat tinggi. Ini mujahadah tingkat tinggi, ilmu khususnya dari sini. Praktis ilmunya. Iya. Kalau pedagang yang hebat mujahadahnya, itu kuasai ilmu ini. Dia sudah tahu ini ilmu ini. Pokoknya siapapun dia berada dalam usaha apapun, bidang apapun yang dia kejar, yang dia sampai pada jenjang yang terhebat, tertinggi dalam bidang usahanya, pasti kuasai ini. Baik, sebelum kita sebutkan, kita pahami dulu. Siapa yang beramal walaupun seberat darah, kecil, walaupun kecil, khairan berupa kebaikan yarah. Ayat ini memastikan apa? Pastinya amalan terlihat di hari akhirat. Pastinya amalan terlihat di hari akhirat. Pastinya amalan kita akan dapatkan hasilnya di akhirat, walaupun sedikit, walaupun sangat sedikit. Pasti. Iya. Dan saat yang sangat sedikit ini diterima di akhirat, itu sudah mengalahkan dunia beserta segala isinya. Cermati itu. Kalau disempurnakan dengan melihat kejelekan, melihat kejelekan, walaupun sedikit, pasti dia lihat. Saat kejelekan walaupun kecil ini dia lihat, maka ini sudah bisa melenyapkan berapapun kenikmatan yang dirasakan di dunia. Bisa dipahami makna ayatnya? Iya. Sekarang di mana mujahadah? Mujahadah letaknya, sebab inilah cara berpikirnya orang-orang yang bermujahadah. Mujahadah tingkat tinggi, itu mampu melihat. Mujahadah tingkat tinggi, dia mampu mendudukkan sesuatu yang walaupun orang lain melihatnya kecil, dia tetap mampu melihatnya besar.
Ini mujahadah. Saya rasa bidang usaha seperti ya. Kalau ada orang kerja dalam sebuah usaha, dia hanya berpikir bagaimana mengolah yang besar, keuntungan yang besar. Padahal kalau ini saja caranya, ya dia dapat keuntungan, tetapi padahal sisa-sisa usahanya atau sisa bahan usahanya yang biasanya jadi lemparan, sampah saja. Kalau dia mampu memikirkan lebih jauh lagi, dia berpikir seperti ini, ya. Berpikir, mampu mengelola, melihat yang kecil itu. Iya, mampu melihat yang kecil itu, maka pasti akan lebih banyak keuntungannya. Bisa dipahami? Misalnya somel. Biasanya somel membuat kayu. Dia beli gelondongan ya, kayu besar, pohon apa. Kemudian dia cetak ukuran sekian, kan banyak sisa-sisanya ini. Dari keuntungan apa yang sudah dicetak sudah luar biasa. Tapi pengusaha yang sebenarnya yang hebat mujahadahnya, dia mampu melihat juga keuntungan di kulit-kulitnya ini. Bahkan dia mampu melihat keuntungan besar pada hasil gergajiannya. Bisa dipahami? Itu dalam urusan dunia sangat nampak besarnya keuntungan. Seorang pengusaha, seorang yang menempuh sebuah usaha, ketika dia mampu memanfaatkan sesuatu yang kecil, sebab dia berpikiran apa? Yang kecil dia bisa lihat besar, dia bisa manfaatkan. Kalau dalam kehidupan dunia sangat jelas, maka dalam kehidupan akhirat harusnya kita mampu melihatnya lebih jelas. Sebab perkara akhirat lebih dahsyat. Tidak ada nilainya dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-sekali kamu sepelekan sesuatu yang baik itu. Sedikit pun juga jangan. Walau antalqa akhak biwajhin taliq. Walaupun hanya dalam bentuk kamu ketemu saudaramu dengan wajah senyum. Walaupun itu. Jangan sepelekan. Nabi haramkan itu, menyepelekannya. Sebab di situ kedahsyatan orang yang bermujahadah. Orang bermujahadah dalam satu bidang perkara, dalam satu amalan, tidak hanya sekedar mampu mendapatkan kedahsyatan amalan itu dari yang besarnya, tapi dia juga mampu mendapatkan yang terlihat kecil, sepele. Ini untuk sampai di sini, tidak sembarang untuk sampai di sini. Ini lebih memerlukan kekuatan ilmu yang sangat dalam untuk sampai di sini. Sebab untuk sampai di sini, hamba harus memiliki ilmu yang lebih luas untuk melihat, ini luar biasa, ini lebih penting, ini lebih wajib, ini sunnah, ini. Dan bersamaan dengan itu, dia mampu menarik seluruhnya. Tapi dia harus punya ilmu untuk mendudukannya. Ini kekuatan mujahadah. Ketika kemampuan hamba sudah melingkup juga memperhatikan sesuatu yang terkecil, yang paling ringan sekalipun. Al-ikhwah rahimahumullah. Pembahasan lain dalam ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu apa? Kalau orang betul-betul yakini, lahir apa? Lahir harapan. Lahir cinta. Ternyata yang kecil saja pasti luar biasa, beramal betul. Terus kalau yang selanjutnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ternyata sekecil apapun kejahatan bisa membahayakan. Lahir apa? Takut. Kekuatan harapan dan takut. Disitulah kedahsyatan mujahadah. Pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya itu.
Itu betul-betul itu termaksimalkan itu saat didorong oleh harapan dan takut. Oleh sesuatu yang dia kejar, yang dia cintai. Oleh sesuatu yang dia kejar, yang dia bermujahadah, yang dia cintai. Terus didorong oleh harapan dan takutnya. Bagaimana dia memunculkan harapan dan takut? Ini ilmunya ini. Ini harapan dan takut ini. Ternyata sekecil apapun kebaikan, bagaimanapun ringannya itu kebaikan, pasti akan menjadi sesuatu yang hebat, besar sekali manfaatnya di akhirat. Sebab pasti kita akan melihatnya. Semua yang dilihat di akhirat jamaah betul-betul luar biasa. Itu memberi harapan. Demikian pula kebalikannya. Sekecil apapun dosa, la ilaha illallah, sekecil apapun dosa, pasti akan membahayakan kita. Kalau orang sudah berpikir walaupun kecil, hebat betul mujahadah. Selesai 4 ayat tentang mujahadah. Masih ada 2 ayat. Masih ada 2 ayat. Baru kemudian masuk hadis-hadis. Hadisnya ada 17 hadis. Waktu kita masih lama, masih ada maghrib isya sebentar. Kemudian masih ada subuh. Besok maghrib isya besok. Kemudian lusa maghrib isya. Asar maghrib isya. Insyaallah taala kita selesaikan. Dan setiap ayat, setiap hadis yang beliau paparkan memberi ilmu baru lagi tentang mujahadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di jalannya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermujahadah di jalannya. Subhanakallahumma hamdaka, asyhadu an la ilaha illa anta